Nah, saya akan menjelaskan secara ringkas ya beberapa hal yang terkait dengan rencana pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka nanti setelah insya Allah dalam waktu dekat ini akan disampaikan kepada adik-adik jadwal atau pengumuman penerimaannya. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama adalah situasi pandemi COVID-19 itu memaksa pemerintah untuk mengeluarkan PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Nah, seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, kalau keadaan belum membaik, mungkin nanti akan ditambah lagi tanggal 21 dan seterusnya. Nah, dampaknya itu kita untuk mengamankan adik-adik sekalian, maka pertukaran mahasiswa akan nanti dimulai dulu secara daring. Ya, jadi kita nanti kan bulan depan ya, sudah ada perguruan tinggi negeri yang sudah mulai berkuliah di Agustus. Mungkin sebagian ada yang di September nanti, yang PTS mungkin ada yang akhir September. Nah, tetapi yang sudah berkuliah bulan depan, kita akan melaksanakan dulu perkuliahannya secara daring atau perkuliahan melalui modul pembelajaran. Nah, begitu juga kegiatan modul Nusantara juga terpaksa kita lakukan secara daring. Tentu kita sudah atur ya, bagaimana mekanismenya, tinggal adik-adik mengikuti saja instruksi-instruksi yang kita berikan. Namun, setelah nanti kondisi pandemi membaik, misalnya pada September-Oktober, maka tetap adik-adik kalau masih berkeinginan, kita akan kirim dan kita akan siapkan semua fasilitas, kita akan kirim adik-adik ke perguruan tinggi tujuannya. Oke, jadi itu ininya. Nah, adik-adik perlu tahu sehari ini sudah 27.166 mahasiswa yang mendaftar, padahal kita hanya mempunyai kuota sebanyak 20.000 ya. Nah, jadi adik-adik sekalian yang diundang pada hari ini atau ya bisa tembus pada hari ini ya kemungkinan bisa bersaing bagaimana agar adik-adik masuk dalam kuota yang tersedia yaitu maksimum 20.000. Oke. Nah, kebijakan darurat diputuskan bahwa sistem perkuliahan pertukaran mahasiswa merdeka dan pelaksanaan modul Nusantara akan dimulai dilakukan secara daring seperti saya katakan tadi, lalu perpindahan mahasiswa dari suatu pulau ke pulau lainnya akan dimungkinkan nanti kalau kondisi pandemi atau kebijakan pemerintah dan kesiapan juga perguruan tinggi untuk menerima itu sudah semuanya siap. Ya. Nah, kemudian PT akan terbuka untuk melaksanakan kegiatan secara luring jika kondisi sama memungkinkan. Jadi kalau September atau Oktober nanti suasana sudah membaik dengan memenuhi 3 persyaratan ya. Ini ada 3 persyaratan yang harus adik-adik penuhi kalau nanti dilaksanakan secara luring. Yang pertama adalah PT yang adik tuju itu nanti bersedia untuk menerima mahasiswa. Ini pada adik-adik yang menggunakan ini ya, supaya jangan dicoret-coret layarnya, ya. Layarnya jangan dicoret-coret ya, supaya kita semua ini bagus pemandangannya ya, maaf ya. Walaupun admin tolong di close ya untuk annotate-nya, supaya adik-adik tidak bisa mencoret lagi ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Tunggu. Oke. Mulai nyelang sedikit ya, para mahasiswa yang tidak bisa masuk, ini karena udah 1.000, sebetulnya program ini bisa diikuti di YouTube ya, para mahasiswa. Silahkan ikut, linknya udah ada di chat, sampaikan aja kepada teman-teman yang udah tidak bisa masuk ke Zoom ini. Dipersilakan. Oke. Baik ya, jadi itu 3 persyaratan. Yang pertama persyaratannya PT yang Anda tuju itu bersedia membuka kampusnya. Yang kedua, pemerintah daerah di mana kampus itu berada membolehkan penduduk dari provinsi lain untuk datang. Yang ketiga, tentu yang paling penting adalah orang tua dari adik-adik sekalian mengizinkan ya.
adik-adik sekalian mengizinkan untuk mengikuti program ini. Dan kalau salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi, maka perkuliahan tetap dilaksanakan secara daring. Ya, itu ya, jadi 3 persyaratan ini nanti yang menjadi perhatian kita untuk dilaksanakan secara daring, secara luring maksud saya. Oke. Baik. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, tentu karena tidak jadi berangkat atau tidak berangkat secara langsung, maka tentu juga akan berubah masalah pembiayaan. Ya, betul. Jadi pertama, bantuan biaya transportasi tiket itu nanti at cost tetap akan diberikan kalau adik-adik nanti memutuskan untuk tak berangkat. Nah, jadi tetap tidak ada masalah ya, tetap tiket akan kami siapkan. Kemudian begitu juga bantuan biaya rapid antigen sebanyak 2 kali pergi pulang. Di sini sudah dirubah ya menjadi 250.000, tetap akan kita siapkan ya, atau kalaupun lebih tinggi dari 250.000, yang penting ada kwitansinya disiapkan. Jadi tetap akan diberikan kalau adik-adik berangkat. Nah, bantuan uang kuliah tunggal, ini berarti ini yang 2 ke atas ini hanya diberikan kalau terjadi luring ya. Nah, apabila daring, bantuan uang kuliah tunggal, penerima beasiswa dari negara seperti Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain tidak akan menerima bantuan UKT. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau adik-adik misalnya sudah menerima bantuan UKT dari bidik misi ya tentu tidak dapat lagi di sini. Tapi kalau tidak, maka adik-adik tetap akan dibayarkan maksimum 2.400.000 untuk UKT-nya. Nah, bantuan biaya hidup selama 4 bulan. Nah, ini juga kalau nanti adik-adik ternyata berangkat secara luring, tetap akan dibayarkan 4 bulan atau 3 bulan ya, tergantung kapan adik-adik dikirimkan. Kemudian begitu juga biaya akomodasi tetap akan diberikan kalau tetap diberangkatkan ke sana, berapa lamanya nanti ya kita bayarkan seperti itu. Kemudian kalau daring tentu ini akan tetap dibayar baik daring maupun luring, akan diberi bantuan biaya pulsa, dan jika diberikan itu ketentuannya adik-adik belum pernah menerima pulsa, bantuan pulsa dari kementerian atau dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Jadi kalau sudah punya pulsa, sudah dapat bantuan pulsa, ya tidak usah lagi kita siapkan. Kemudian bantuan biaya untuk dosen, ini karena ini bukan mahasiswa ya, dosen-dosen adik-adik tetap dibayarkan, bantuan biaya untuk pembimbing modul juga tetap dibayarkan, bantuan biaya untuk mentor pengelolaan perguruan tinggi juga tetap dibayarkan. Jadi ini untuk biaya selanjutnya. Nah, ini yang paling penting adik-adik perhatikan, ini adalah lini masa pertukaran mahasiswa merdeka atau schedule kita rencanakan ya. Pertama, penutupan pendaftaran itu kita sudah tutup tanggal 5 Juli dan adik-adik yang hadir di sini tentu sudah mendaftar semua. Lalu tadi pagi kita sudah melakukan survei kebinekaan untuk mahasiswa. Ya, ini akan berlangsung sampai jam 5 malam ini, 4 sore ini ya. Kemudian yang ketiga akan dilakukan seleksi. Nah, seleksi ini akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 28 Juli ya. Ya, seleksi berkas, seleksi dari mana, mungkin keabsahannya sebagai mahasiswa dan sebagainya. Kemudian insya Allah pengumuman penerimaan mahasiswa akan dilaksanakan tanggal 29 Juli. Ya, ini ya. 29 Juli, adik-adik harus memperhatikan tanggal ini. Semuanya datang melihat di web MBKM pada tanggal 29 Juli apakah adik-adik diterima dan nanti ditujukan ke perguruan tinggi mana. Kemudian sesudah itu mahasiswa yang dinyatakan lulus akan mengunggah surat rekomendasi dari perguruan tingginya dan KTP-nya ya. Ini harus diunggah ini surat bahwa PT-nya mengizinkan mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Tadinya kita sudah kirim sebelumnya tapi karena banyak yang belum bisa menyiapkan maka kita tunda. Sesudah pengumuman boleh diunggah. Tapi yang sudah mengunggah ya oke, sudah ini ya, sudah selesai. Itu selesai tanggal 31 Juli. Kemudian dosen pengumuman dosen pembimbing modul juga akan dilaksanakan 1 Agustus. Kemudian perekrutan mentor yang akan membantu adik-adik nanti di perguruan tinggi tujuan itu pada tanggal 1 Agustus. Lalu ada workshop dosen untuk dosen dan pembimbing mata kuliah ini pada kira-kira tanggal 2 Agustus. Kemudian pada awal Agustus sudah mulai dilakukan, ada yang mulai berkuliah ya. Yang di PTN misalnya di Unsri itu sudah mulai berkuliah di Agustus.
kemudian Unhas juga sudah mulai berkuliah di Agustus. Nah, tetapi yang perlu adik-adik perhatikan adalah maaf, adalah perhatikan masing-masing kalender akademik perguruan tinggi di mana adik-adik lulus ya. Jadi misalnya kalau nanti adik tiba misalnya lulus di untuk mata kuliahnya lulus di Unsri, maka ya perhatikannya awal Agustus sudah harus mengikuti pendaftaran di Unsri. Tetapi untuk mata kuliah daring yang adik-adik ambil, mungkin adik-adik mengambil mata kuliah daring di universitas, misalnya Universitas Trisakti Jakarta. Trisakti belum kuliah pada Agustus, nanti September. Maka adik-adik ikuti dulu kuliah yang ada di Unsri. Nanti pada bulan September setelah Trisakti mulai kuliah, ya ikut juga kuliah di Trisakti secara. Jadi kita semua mengikuti kalender akademik perguruan tinggi di mana kita tuju dan mata kuliah yang mana kita ambil, kita ikuti semua jadwalnya. Saya kira itu informasi penting dari saya.